Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Di sini saya akan memberikan materi tentang dasar dari sebuah rekayasa perangkat lunak atau Fundamental of Software Engineering. Di sini saya akan memberikan beberapa pokok bahasan, diantaranya proses framework atau bagaimana kita menyusun sebuah kerangka kerja dari rekayasa perangkat lunak ini. Kemudian capability, maturity, model integrasi, bagaimana suatu model itu atau suatu kebutuhan model yang terintegrasi. Kemudian bagaimana proses assessment, ini assessment proses untuk memulai atau untuk melakukan proses permulaan rancangan perangkat lunak. Nah, selanjutnya di sini kemampuan akhir yang diharapkan dari setelah Anda mengikuti kuliah ini atau materi ini adalah Anda dapat mengetahui beberapa model dari sebuah langkah rekayasa perangkat lunak, itu proses framework, CMMI, proses assessment. Jadi sebetulnya CMMI ini seperti halnya uji atau untuk mengetahui testing perangkat lunak, itu CCMI. Namun di sini saya akan berikan pengenalannya. Nanti untuk lebih mendalamnya untuk terkait dengan CCMI akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, apa itu software engineering? Ya, jadi software engineering is collection of correlated step. Jadi mengkoleksi beberapa langkah-langkah yang saling terintegrasi. These steps are presented or assessed in different approach di sini ya. Jadi di mana langkah-langkahnya disajikan atau diakses dalam pendekatan in different software process model. Jadi pendekatan dalam model proses perangkat lunak yang berbeda. Software engineering is collection of correlated steps. These steps are presented or accessed in different approach in different software process model, di mana rekayasa perangkat lunak ini sekumpulan langkah-langkah yang saling terkait. Langkah-langkah ini disajikan atau diakses dalam pendekatan yang berbeda dalam model proses perangkat lunak yang berbeda pula. Jadi seperti itu dalam software engineering ya. Jadi kumpulan langkah-langkah atau fase. Di sini kan correlated step. Nah, kemudian software framework. Software framework is foundation, dasar of complete software engineering process. Jadi dasar rekayasa perangkat lunak yang lengkap. Jadi kerangka proses ini atau software framework. Software process framework include all set of umbrella activity. It also include number of framework activity that are applicable to all software project. Jadi kerangka kerja yaitu kerangka proses perangkat lunak mencakup semua rangkaian aktivitas. Umbrella activity itu menaungi ya, maksudnya ya, bukan payung activity tapi menaungi aktivitas mencakup aktivitas. Dan satu lagi adalah kerangka kerja aktivitas yang berlaku untuk semua proyek perangkat lunak gitu. Jadi ada dua nanti, cakupan dan perangkat kerja atau kerangka kerja. Ada cakupan, ada kerangka kerja dalam software framework. Karena di sini software framework is a foundation of complete software engineering process. Software process framework include
all set of umbrella activity. It also include number of framework activity that are applicable to all software project. Sini sudah jelas ya. Nah, Anda bisa dilihat ada dua di sini, ada umbrella activity dan framework activity. Oke. Selanjutnya ini adalah skema ya. Di sini ada proses framework ya, Anda bisa lihat di sini proses framework. Nah, kemudian di dalam proses framework atau software proses framework ini ya, software proses framework ini ada dua, satu activity ya, kemudian umbrella activity, yang dimana keduanya itu memiliki task set, kumpulan kerja. Di dalamnya ada milestone, work product, SKA point. Ya. Ini adalah salah satu dan rangkaian kerja. Salah satu kegiatan-kegiatan yang terdapat pada framework activity dan umbrella activity. Seperti itu. Nah, kemudian apa itu framework activity? Jadi framework activity generic activity that are application to all software project, regardless of their size or complexity, include communication, ya, planning, modeling, construction, and deployment. Jadi kerangka kerja umum ya, atau aktivitas kerangka atau framework activity yang berlaku untuk semua proyek perangkat lunak, terlepas dari ukuran atau kompleksitasnya ya, ukuran itu kerumitan, kompleksitas itu kerumitan, ukuran itu besar atau tidaknya itu proyek. Di dalamnya termasuk komunikasi, perancangan, pemodelan, konstruksi, dan penerapan. Jadi ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 yang di dalamnya itu adalah dalam sebuah framework activity, komunikasi, perancangan, pemodelan, konstruksi, dan penerapan. Apapun itu, software itu besar, kecil, kompleks, tidak kompleks, tapi mencakup 5 model tersebut. Harus ada, mau besar, mau kecil, mau rumit, mau tidak, itu ada 5. Harus ada komunikasi, istilahnya ada ini ya, ada diskusi ya. Terus ada planning, modeling, construction, and deploy. Ya, jadi harus ada 5 ini. 1 ya, 2 planning, 3 modeling, 4 construction, 5 deploy, implementasi. Ini harus, apapun model softwarenya harus ada 5 itu ya. Kemudian umbrella activity. Jadi umbrella activity itu complementary activity applied throughout software product and help manage and control. Jadi complementary activity applied throughout software project and help manage and control process, quality, change, and risk, include project tracking and control, risk management, project quality assurance, technical review, konfigurasi manajemen atau CM, dan lain sebagainya. Jadi aktivitas pelengkap yang diterapkan pada seluruh project. Jadi maksudnya umbrella activity itu cakupan ya, cakupan. Maksudnya umbrella activity itu cakupan semua aktivitas kerja. Di sini ya diharuskan ya. Jadi project
cakupan seluruh project ini diharuskan dapat membantu mengelola dan mengontrol kemajuan, ya, satu kemajuan, kan, complementary activities applied throughout a software project and help manage and control. Jadi dapat mengelola dan mengontrol. Salah satunya adalah proses. Step 1 proses, step 2 quality, ya. Step 3 change, and then reach include, ya. And then reach include project tracking and control. So risk management, software quality assurance (SQA), and then technical review configuration management or CM. Okay, and to continue, and this termasuk pelacakan dan kontrol proyek, manajemen risiko, jaminan kualitas perangkat lunak, dan tinjauan teknis manajemen konfigurasi. Jadi tidak hanya mengelola dan mengontrol saja, tapi harus sampai dengan bagaimana tracking, kontrol proyek, manajemen risiko, jaminan kualitas perangkat lunak, insurance, tinjauan teknis manajemen konfigurasi, seperti apa ini nanti hasilnya. Jadi cakupan kegiatan itu harus semua. Jadi umbrella activities ini adalah memayungi cakupan semua pekerjaan dalam merancang sebuah perangkat lunak. Oke. Nah, dalam framework activity di sini tadi saya sampaikan ada beberapa, ya. Ada komunikasi, ada planning, ada model, dan konfigurasi, kemudian deployment, ada 5. Komunikasi, in this activity have komunikasi with customer and other stakeholder, requirement gathering is done. Jadi bagaimana kegiatan komunikasi ini yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan atau user, dan di sini ya, stakeholder itu dalam artian pimpinan, ya, pemangku kepentingan. Jadi gunanya adalah untuk mengumpulkan data-data informasi persyaratan dalam merancang sebuah perangkat lunak. Tanpa adanya requirement susah sekali, karena munculnya model, munculnya suatu model perangkat lunak dari sebuah requirement. And then planning. In this activity we discuss the technical related test, work schedule, risks, required research, and how planning, ya. Dalam kegiatan ini, di perencanaan ini, ya, langkah kedua ini langkah pertama, ya, step 1, step 2, ya. Dalam kedua ini adalah kita membahas tentang tugas-tugas teknik, lebih ke arah teknik terkait jadwal kerja, resiko kegiatan, sumber daya yang dibutuhkan, ya, programmer, waktu, biaya, dana, segala macam. Kemudian apa-apa saja yang akan dikerjakan pada saat kegiatan kita merancang perangkat lunak. Next, modeling. Modeling is about building representation of this in the real world. In modeling activity, a product model is created in order to better understanding and requirement. Okay? Modeling is about building representation of this in the world. In modeling activity, a product model is created in order to better understanding and requirement. Jadi model itu, ini yang ketiga, ya, tentang membangun representasi dari hal-hal
yang nyata gitu. Hal-hal sesuai dengan permintaan, hal-hal yang nyata. Dalam kegiatan model ini dibuat sebuah produk supaya dapat memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan atau user. Jadi kita dalam tahap model ini memang harus mengikuti dari requirement apa saja kebutuhan-kebutuhannya gitu, supaya nanti setelah dibangun, setelah menjadi prototype, user ini paham dan memahami. Dan pada saat kita membangun pun, tim kita pun paham, oh mau buat ini, menunya di sini, algoritmanya seperti itu, apa yang akan dimasukkan, apa yang akan diproses. This is step 3 ya. Okay, and then next, contraction is software engineering. Contraction is the application of set of product prosedur ya, oke, prosedur. And software engineering, contraction is the application of the offset of products. Procedure are needed to assembling the product. Is this activity we generate the code and test the product is ordered to make better product. Jadi di sini itu bagaimana sebuah software dibangun mengikuti penerapan sekumpulan prosedur untuk diperlukan dalam merancang sebuah software. Dalam kegiatannya ya, dalam kegiatan contraction ini, jadi menghasilkan kode dan menguji produk untuk membuat produk yang lebih baik gitu. Jadi supaya nanti setelah dijadikan suatu prototype atau produk ini akan lebih baik dan dapat diuji. Karena itu dalam merancang atau contraction software engineering ini haruslah mengikuti kaidah-kaidah seperti tadi, komunikasi atau requirement. Kemudian tadi itu ada yang namanya planning ya. Itu harus mengikuti sekali. Jadi kalau tidak sesuai maka sulit. Kemudian deployment ini ya, penerapan suatu aktivitas. In this activity, a complete or no complete product or software are represented to the customer to evaluasi, jadi uji ya, and given feedback. Jadi maksudnya adalah suatu aktivitas ya, dalam penerapan suatu aktivitas, baik itu software ya, softwarenya itu baru berupa prototype atau sudah jadi, sudah dapat diimplementasikan ya, prototype atau sudah dapat diimplementasikan, di sini maksudnya ya, akan direpresentasikan kepada pelanggan untuk dievaluasi dan diberikan umpan balik, jadi feedback. Jadi kita berikan nanti seperti halnya kita menguji menggunakan black box atau menggunakan user accept test, user accept test. Jadi kita sudah prototype, kita berikan ke customer, bagaimana nih, mau diteruskan tidak, seperti apa, berikanlah umpan balik, nanti dia akan berikan umpan balik. On the basis of their feedback, we modify the product for supply better product. Jadi setelah mendapat umpan balik, atas dasar tanggapan dari user, kita akan memodifikasi produk untuk menyediakan produk yang lebih baik gitu. Jadi manakala sudah mendapatkan feedback, kita kembangkan kembali dan kita berikan kembali, supaya apa? Supaya software yang sudah kita bangun itu menjadi sesuai harapan dan lebih baik. Next,
Di sini adalah payung aktivitas atau cakupan aktivitas. Ada software project tracking and control, sama tadi sudah dibahas juga. Formal technical review, software quality assurance, SQA, software konfigurasi manajemen, dokumen preparasi and product, reusability management, measuring. Di sini ada measurement and metric. Jadi bagaimana sebuah perangkat lunak ini dibangun atau dibentuk mengikuti langkah-langkah dari umbrella activity ini. Terakhir adalah risk management. Jadi ada 8 langkah ya. Baik, saya akan bahas satu persatu. Di sini adalah software project tracking ya. Software project tracking and control tadi juga sudah dibahas di framework activity. Di sini kegiatan mempersiapkan sebuah jadwal lifetime time schedule atau lifetime sebuah ini ya, sebuah waktu kerja, model waktu kerja gitu. Jadi setelah jangka waktu tertentu diperlukan untuk meninjau kemajuan pembangunan untuk mengetahui tindakan yang perlu diambil. Jadi ada timelinenya, ada waktu kerjanya. Kedua, formal technical review. Nah, di sini dilakukan clustering dan atau modul. Jadi setelah menyelesaikan setiap modul, kemudian ditinjau modul tersebut. Setelah selesai, kemudian kita lakukan adalah mengetahui dan menghilangkan kesalahan-kesalahan dari step-step modul tersebut sehingga penyebaran ke modul berikutnya dapat dicegah. Dalam artian begini, sekarang kita membuat login. Dalam modul login ini, adakah kekeliruan-kekeliruan atau bugs atau kesalahan-kesalahan? Jika terjadi kesalahan-kesalahan, maka tidak akan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kita perbaiki dulu, baru ke tahap selanjutnya. Itu disebutnya formal technical review. Jadi kita akan mengcluster setiap modul. Dalam perangkat lunak pasti ada modul-modul seperti modul input, modul login, modul proses, modul delete, seperti itu. Itu modul. Nah, kemudian software quality assurance. Jadi bagaimana nih perangkat lunak dapat dijamin, nah, asuransinya dijamin bahwa perangkat lunak bila terjadi sesuatu kekeliruan atau kesalahan, jadi perangkat lunak ini ada yang penanggung jawabnya. Kemudian software konfigurasi manajemen, aktivitas yang dirancang untuk mengontrol perubahan dan mengidentifikasi produk kerja yang mungkin berubah. Nah, ini custom. Ada custom biasanya maksudnya software konfigurasi manajemen. Misalnya user, kita sudah punya prototype, kita rilis, kemudian customer butuh dan dia punya aturan-aturan mainnya. Nah, itu di custom namanya. Nah, di sini muncul software konfigurasi manajemen. Nah, aktivitas yang dirancang untuk mengontrol perubahan itu dengan mengidentifikasi produk kerja. Nah, itu kebutuhannya apa nih customer, kita custom dengan software yang sudah ada. Kemudian dokumen pasti harus ada karena untuk bukti kerja kita. Reusability di sini dimana kedepannya dijadikan sebuah prototype. Jika kita sudah mengembangkan di suatu lembaga, kita sesuaikan, kan kita custom tadi itu ya, kita custom. Nah, pasti kita punya software induk. Nah, software induk lah yang akan kita jadikan untuk kita rilis ke lembaga yang lainnya. Barulah nanti kita custom. Di sini ada namanya reusability management. Nah, jadi kita harus punya software induk
karena software induknya di situ untuk kita custom kemudian hari. Kemudian di sini umbrella activities ya, mengukur mencakup seluruh aspek yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Jelas kita harus tahu, kita harus ukur measurement and metric, bagaimana perkembangannya, grafiknya, diagramnya, apakah terus maju, apa mundur, atau stagnan. Nah, kemudian manajemen resiko. Nah, ini harus ada dalam suatu project. Tanpa ada manajemen resiko itu nanti akan sulit ya. Seperti apa dan harus kita berbuat apa di project-project selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada capability maturity model integration atau CMMI. Jadi CMMI itu merupakan model di sini kematangan suatu kemampuan atau kapabilitas untuk membantu mengidentifikasi pemahaman proses-proses pada suatu organisasi. Tadinya ini tuh untuk sebuah perusahaan ya, tadinya ditempatkan waktu tahun 86 itu di sini, yang mana tadinya itu untuk menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk menangani sebuah proyek. Nah, tadinya seperti itu, proyek perangkat lunak. Kemudian perkembangannya ternyata ada beberapa model atau beberapa modul yang cocok dan memang sesuai dengan bagaimana kita menguji sebuah perangkat lunak. Oleh karena itu, kemudian CMMI ini digunakan untuk bagaimana melakukan uji atau melakukan testing sebuah perangkat lunak sebelum digunakan. Nah, di sini ada capability. Jadi diterjemahkan menjadi kapabilitas yang berarti kemampuan. Di sini ya, maksudnya capability itu. Saya akan jelaskan satu persatu di sini. CMMI itu dari mulai perkatanya. Jadi definisi integrasi adalah kemampuan untuk menepati janji di sini maksudnya. Jadi capability itu lebih mengarah kepada integritas daripada kapabilitas itu sendiri. Itu capability, integritas. Kemudian maturity berarti matang atau dewasa. Matangnya dalam artian cukup, gitu, sesuai. Jadi capability, maturity, jadi kapabilitas yang sudah tercukupi di sini. Kemudian model dapat didefinisikan sebuah kaidah atau pola yang telah tersusun disepakati berdasarkan riset yang dilakukan, itu model. Kemudian beberapa poin yang terdapat yang diukur oleh CMMI yaitu adalah ya, beberapa poin di sini. Satu, apa yang akan diukur atau parameter. Dua, bagaimana cara mengukurnya, metodenya, kayak menggunakan apa. Ketiga, bagaimana dasar penilaiannya, skala penilaiannya. Keempat, bagaimana interpretasinya. Jadi bagi manusia hasilnya itu seperti apa. Nah, ini adalah level PROS 5 Capability Maturity Model Integration, the 5 Process Maturity Level. Ada 5 di sini. Step 1, initial process are inconsistent, not organization, reactive, and poorly management. Di step initial ini. Kemudian next, manage. Step 2 is manage process are focused on basic project management. Next, step 3, define. Process are defined and process are defined and focus on standarisasi. And next, step 4,
quantitative manage process measurement in based or organisasi process performance and quantitative project management, and optimize step 5 process emphasize continual process improvement managing organisasi performance informal analysis and result. Nah, nanti akan saya jelaskan satu-satu dari 5 proses maturity level ini, dari mulai inisiasi, manage, define, quantitative manage, dan optimasi. Pertama, ya, inisiasi. Ya, kriteria inisiasi itu ada satu, tidak ada manajemen project di sini, tidak ada yang namanya quality assurance, tidak ada yang namanya mekanisme manajemen perubahan, tidak ada dokumentasi. Jadi di sini adalah tim teknis, semua tim teknis yang terdalam di sini. Jadi adanya seorang ahli yang tahu segalanya tentang perangkat lunak, perangkat lunak dikembangkan, dan sangat bergantung pada kemampuan individu, yaitu programmer, database analis, gitu ya, desain, editing. Nah, ini di sini semua di level pertama inisial. Terus level kedua, di sini di level kedua, salah satu beberapa cirinya adalah kualitas perangkat lunak mulai bergabung pada proses, bukan pada orang, saling terintegrasi. Terdapat manajemen project di dalamnya ini, dan sudah mulai muncul quality assurance. Disusunlah mulai dokumen-dokumen. Kemudian bagaimana mengkonfigurasi manajemen. Nah, tapi tidak ada yang namanya knowledge management, belum. Tidak adanya suatu model atau metode di sini, tidak ada. Tidak ada yang namanya statistik kontrol atau estimasi project, tidak ada, belum ada. Ya, di sini. Jadi masih rentan terhadap perubahan struktur organisasi pada step 2 ini. Kemudian di step ketiga, di sini sudah muncul menggunakan metode apa? SDLC kah? Agile kah? Jadi sudah muncul. Hal-hal tersebut sudah muncul. Jadi sudah mulai tampil. Terus menggunakan apa? Itu metodenya. Kualitas proses sudah tampil di sini. Produk masih bersifat kualitatif atau hanya berpikiran saja. Jadi masih ada, sedang diproses, karena baru akan dimasukkan kepada metode, dan metode sudah mulai masuk. Jadi belum menerapkan activity based costing. Jadi belum mulai kepada kalau membangun ini berapa anggarannya, belum ke situ. Kelima, adanya mekanisme umpan balik, belum ada, karena belum menjadi sebuah prototype. Nah, barulah di tahap keempat sudah ada yang namanya activity based costing. Proses penilaian kualitas perangkat lunak sudah muncul. Sudah mulai ada biaya-biaya, muncul yang namanya umpan balik dari konsumen, ya. Namun belum ada defect, ya, pencegahan defect belum ada. Jadi baru ada activity based costing, penilaian perangkat lunak, feedback, dan biaya-biaya, data-data biaya atau dokumentasi, mulai ada itu. Nah, tahap kelima di sini mulai adanya pengumpulan data, adanya mekanisme pencegahan defect, adanya umpan balik, peningkatan kualitas SDM, kemudian metodenya seperti apa, ujinya sampai mana, dokumentasinya seperti apa, sudah terkumpul atau belum. Jadi di tahap kelima itu adalah tahap pamungkas, optimize. Nah, kegunaan CMMI, ya. Jadi untuk melihat kematangan suatu perangkat lunak yang dibangun oleh organisasi, untuk menyaring
vendor yang akan bergabung dan mengembangkan produk lunak, memberikan arah peningkatan kualifikasi bagi top manajemen. Jadi CMMI itu adalah kita bisa mengukur vendor juga. Kita dapat menguji vendor seperti apa kemampuan vendor melakukan pengembangan produk lunak. Kemudian meningkatkan produktivitas, menekan resiko proyek, menekan resiko dalam pengembangan produk lunak, meningkatkan kemampuan pelanggan, ya, karena di situ memiliki fitur-fitur bersifat instruksional, komitmen, kemampuan untuk melakukan sesuatu, analisa dan pengukuran serta verifikasi data. Nah, di sini ada proses assessment, ya. Nah, nanti ini akan dibahas selanjutnya. Ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ada standar GCMI, GCMI Best Operational for Internal Process Improvement. Di sini ada ISO, IEC, ya, 15501. Nanti ini akan dibahas selanjutnya seperti apa sih proses assessment. Baik, ini materi yang saya ambil. Di sini sumbernya. Ya, terima kasih bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti video materi ini. Dan bila mana ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan dan Anda berikan kesimpulan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.